Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, eh, sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya ada kendala jadi share screen-nya lama. Eh, yang terhormat Ibu Dr. Nur Fadilah, SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Health Belief Model. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Zakaria dan dua rekan saya, Novi Octavia Rahayu dan Lutfi Isnain Mauliditya. Topik pembahasan kita hari ini adalah pengertian HBM, konsep HBM, perkembangan HBM, dan komponen-komponen HBM, kekurangannya HBM. Yang pertama adalah pengertian Health Belief Model. Diperkenalkan oleh Rosenstock pada tahun 1996, HBM berfokus pada keyakinan dan persepsi masyarakat sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka yang berhubungan dengan kesehatan. HBM adalah teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan. Health Belief Model dapat digunakan untuk mendukung perubahan perilaku kesehatan. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seorang percaya terhadap sesuatu, maka mereka akan berusaha untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi, health belief model ini adalah suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari suatu individu untuk mau atau tidak maunya melakukan perilaku sehat. Jadi, contohnya ketika ada suatu individu yang mempunyai keyakinan pentingnya menjaga lingkungan, maka ia akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan dampak akhirnya juga akan mempengaruhi kesehatannya, yaitu kesehatannya akan terjaga. Selanjutnya adalah konsep health belief model. Health belief model merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang perubahan perilaku seorang individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi isyarat bertindak, dan persepsi manfaat serta persepsi hambatan. Perkembangan health belief model pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an untuk menjelaskan ketidakmampuan individu dalam ikutsertaan pada program pencegahan atau deteksi penyakit. Model tersebut kemudian dikembangkan untuk diterapkan pada gejala dan perilaku seseorang, terutama dalam mengikuti instruksi medis sebagai respons terhadap diagnosis penyakitnya. Walaupun model ini secara bertahap berkembang sebagai respons dalam masalah pemrograman praktis, namun model ini digunakan landasan teoritis dalam psikologi untuk membantu memahami alasan serta kekuatan dan kelemahannya. Teori HBM telah berhasil digunakan di beberapa domain kesehatan dan menjadi dimensi yang kuat pada banyak penelitian untuk memprediksi perilaku yang tidak menunjukkan gejala penyakit seperti vaksinasi, penyakit serius seperti kanker, atau penyakit bersifat kronis. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari Health Belief Model. Terdiri dari 4 komponen dasar teori dan 2 komponen pengembangan teori menurut Jans dan Becker 1984. Yang pertama adalah persepsi kerentanan atau perceived susceptibility. Persepsi subjektif individu terhadap resiko tertular penyakit. Persepsi ini memungkinkan individu melakukan tindakan pencegahan maupun pengobatan karena individu tersebut merasa rentan terhadap suatu penyakit. Keyakinan masyarakat mengenai kerentanan mereka terhadap penyakit dan persepsi mereka mengenai manfaat pencegahan penyakit dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk bertindak. Contohnya dari persepsi kerentanan ini itu misalkan seseorang tahu kalau keluarganya itu punya riwayat penyakit jantung, maka seseorang ini eh, mungkin cenderung untuk lebih mengadopsi gaya hidup sehat karena dia tahu dia rentan akan penyakit jantung tersebut. Kemudian ada persepsi keparahan. Mengacu pada bagaimana seseorang memandang sejauh mana rasa sakit yang dideritanya ketika sakit atau ketika melakukan aktivitas yang mengancam atau membahayakan kesehatannya. Tingkat keparahan yang dirasakan dimulai dari sejauh mana suatu penyakit menyebabkan ketidaknyamanan pada organ tertentu, yang menempatkan pada risiko cedera atau kematian, serta aktivitas berisiko yang mengancam kesehatan dan sejauh mana seseorang mereka merasakan kesehatan tersebut. Persepsi keparahan sering didasarkan pada informasi medis, pengetahuan atau keyakinan seseorang bahwa dia akan mendapat kesulitan akibat penyakit yang akan mempersulit hidupnya. Contohnya dari persepsi keparahan ini atau perceived severity, seseorang yang percaya bahwa kanker itu memiliki dampak yang sangat merugikan mungkin akan lebih termotivasi untuk mengikuti pemeriksaan rutin.
Kemudian selanjutnya adalah persepsi manfaat atau perceived benefit. Model individu yang percaya manfaat dari suatu perilaku bagi dirinya dan lingkungan akan memicu individu untuk menetapkan perilaku tersebut atau tidak. Persepsi manfaat merupakan penilaian individu terhadap kegunaan suatu perilaku kesehatan yang dianjurkan. Semakin baik seseorang mempersepsikan manfaat dari suatu perilaku pencegahan penyakit, maka semakin besar peluangnya untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya dari persepsi manfaat ini, seseorang meyakini bahwa olahraga pagi yang teratur akan membantu menjaga kesehatan atau stamina, maka ia akan melakukannya, akan rutin melakukannya setiap pagi. Selanjutnya, persepsi hambatan atau perceived barriers. Persepsi hambatan menunjukkan sejauh mana masyarakat mempersepsikan dampak negatif dari suatu perilaku kesehatan yang direncanakan atau dianjurkan sehingga perilaku kesehatan tersebut tidak terjadi. Hambatan yang dirasakan, misalnya perilaku yang direkomendasikan itu mahal, memakan waktu, prosedur rumit, dan sebagainya. Sebagainya. Contoh dari persepsi hambatan ini, seseorang mungkin merasa enggan untuk berhenti merokok karena kecanduan atau ketakutan akan penurunan kualitas hidup dalam jangka pendek. Selanjutnya, persepsi isyarat bertindak atau cues to action. Keputusan menerima tindakan kesehatan yang dianjurkan memerlukan rangsangan sebagai pemicu yang disebut isyarat bertindak. Isyarat bertindak dapat bersumber dari luar individu, antara lain dukungan keluarga, teman, media massa, anjuran petugas kesehatan. Contohnya, kampanye kesehatan atau informasi dari dokter mengenai bahaya obesitas dapat mendorong seseorang untuk mulai mengubah kebiasaan makan mereka. Yang terakhir adalah persepsi motivasi atau health motivation. Kepercayaan diri atau keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku yang disebut self-efficacy. Keyakinan akan kemampuan diri dapat memiliki oleh seseorang karena mengamati perilaku orang lain atau didapat dari pengalaman hidupnya. Contohnya, seseorang yang merasa percaya diri dalam kemampuannya untuk mengelola stres dengan teknik relaksasi mungkin lebih cenderung untuk mengimplementasikan strategi tersebut secara teratur. Dengan demikian, konsep dasar komponen ini adalah keputusan pembentukan perilaku baru tergantung pada penilaian kemampuan pada diri sendiri. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi health belief model. Yang pertama itu ada faktor demografis. Faktor demografis itu yang mempengaruhi health belief model individu adalah usia, gender, kelas sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah memiliki pengetahuan yang kurang tentang faktor yang menjadi penyebab suatu penyakit. Yang kedua itu ada faktor edukasi. Edukasi merupakan faktor yang penting sehingga mempengaruhi health belief model individu. Kurangnya pengetahuan akan menyebabkan individu merasa tidak rentan terhadap gangguan. Yang ketiga itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis dalam health belief model merujuk pada elemen-elemen psikologis yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap ancaman kesehatan dan kemampuannya untuk mengambil tindakan pencegahan. Faktor psikologis ini sangat penting karena mereka berperan dalam menentukan bagaimana individu memandang resiko dan manfaat dari tindakan preventif, serta bagaimana mereka menilai hambatan dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan health belief model. Yang pertama ada kelebihannya. HBM yang pertama, kelebihan pertama, HBM memprediksi seseorang apakah mungkin melakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, HBM membantu untuk memprediksi apakah seseorang dapat mengubah perilaku mereka. Kelebihan yang ketiga, HBM membantu seseorang untuk memeriksa biaya dan manfaat dari tindakan apapun. Kekurangannya, yang pertama, HBM mengasumsikan keputusan kesehatan dibuat secara rasional. Kekurangan yang kedua, HBM tidak mengakui faktor penentu kesehatan yang lebih luas. Dan kekurangan yang terakhir, HBM tidak mengenal peran keluarga, kehidupan sosial, lingkungan budaya sebagai faktor pengaruh.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh aja, Walia Putri. Terima kasih. Sebelumnya, saya Zahwalia Putri. Izin bertanya, dari banyaknya komponen HBM yang tadi sudah dijelaskan, apakah itu hanya diketahui dan dipelajari oleh seorang promotor kesehatan atau juga diedukasi kepada masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih Zawali Putri. Selanjutnya, Zahra, boleh? Perkenalkan, nama saya Zahra Abdullah. Izin pertanyaan, bagaimana cara mengadaptasi model keyakinan kesehatan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda? Oke, terima kasih Zahra. Jawabannya ditampung dulu ya. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Zahro. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengadaptasi model keyakinan kesehatan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Jawabannya itu mengadaptasi model keyakinan kesehatan atau health belief model agar lebih efektif itu bagi masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda memerlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Ada beberapa langkah yang dapat diambil, itu yang pertama ada pahami konteks sosial dan budaya. Yang kedua itu ada segmentasi berdasarkan karakteristik populasi. Yang ketiga itu penyesuaian komponen health belief model. Yang selanjutnya itu ada gunakan pendekatan partisipatif. Yang kelima itu manfaatkan teknologi itu melalui media sosial bisa atau aplikasi kesehatan bisa. Terus yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi. Mungkin yang terakhir itu ada kolaborasi dengan multidisiplin yang melibatkan ahli sosial, antropologi, dan psikologi untuk memahami perilaku masyarakat dengan lebih baik. Apakah sudah jelas, Zahro, jawabannya? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya, dari banyaknya komponen HBM yang sudah dijelaskan, apakah itu hanya diketahui dan dipelajari oleh promotor kesehatan atau diedukasi juga ke masyarakat? Jadi, HBM ini pada dasarnya merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk membantu para promotor kesehatan untuk memahami dan mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Namun, penerapan komponen-komponen ini dapat dilakukan secara strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam edukasi kepada masyarakat. Di sini ada peran promotor kesehatan. Yang pertama itu sebagai penyusun strategi. Promotor kesehatan menggunakan HBM untuk merancang program atau kampanye yang efektif untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap risiko, manfaat, hambatan, dan kepercayaan diri yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berperilaku sehat. Yang kedua itu peran sebagai pengarah tindakan. Promotor menerjemahkan konsep abstrak dalam HBM menjadi langkah konkret yang dapat dimengerti dan diterapkan oleh masyarakat. Pertanyaan kedua kan itu ada uh, apakah komponen HBM diajarkan kepada masyarakat? Masyarakat biasanya tidak perlu mengetahui istilah atau konsep teoritis HBM secara formal, tetapi esensinya bisa
disampaikan bisa dan harus disampaikan melalui cara yang relevan, sederhana, dan praktis. Contohnya, kerentanan yang dirasa. Edukasi kepada masyarakatnya dengan menyampaikan informasi tentang resiko penyakit dengan cara yang relatable seperti melalui cerita nyata, data lokal, atau simulasi. Terus yang kedua, dengan keseriusan yang dirasa. Cara edukasi ke masyarakatnya dengan tekanan dampak negatif dari suatu penyakit baik secara fisik, ekonomi maupun secara sosial. Terus yang ketiga, secara manfaat yang dirasa. Edukasi kepada masyarakatnya dengan menunjukkan keuntungan dari tindakan pencegahan atau pengobatan tertentu. Contohnya, vaksinasi tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga keluarga Anda dari penyebaran penyakit. Yang keempat itu ada hambatan yang dirasa. Edukasinya kepada masyarakat dengan mengidentifikasi hambatan utama mereka dan tawaran solusi. Jadi kita menawarkan solusinya bagaimana. Yang kelima ada pemicu tindakan. Cara mengedukasinya memberikan peringatan dengan melalui media, poster, atau kegiatan langsung untuk mendorong tindakan. Contohnya seperti poster di klinik yang dituliskan jangan lupa cek kesehatan tekanan darah hari ini. Yang terakhir ada melalui kepercayaan diri, edukasinya dengan melatih masyarakat agar percaya bahwa mereka mampu menjalankan perilaku sehat. Mungkin itu aja, Zawalia. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sambil nunggu kita elaborasi ya apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman dan didiskusikan barusan. Em, jadi tadi sudah dijelaskan tentang health belief model, dijelaskan tentang bagaimana tuh sejarahnya teori itu muncul ya, kenapa dia muncul. Jadi teori ini bukan sebenarnya ya awalnya bukan teori yang apa namanya melihat perilaku yang sudah muncul, tapi dia memprediksi, gitu ya, memprediksi perilaku berdasarkan persepsi, terutama ya, karena nama apa konstruk utamanya itu sesuai dengan namanya ya, belief ya, konstruk utamanya tadi dijelaskan berbagai persepsi tadi yang dijelaskan ya, termasuk juga persepsi terhadap diri sendiri, self efficacy gitu ya. Jadi keyakinan terhadap diri sendiri untuk mampu melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian tadi yang memicu perilaku itu muncul itu justru adalah cues to action-nya. Teman-teman tadi memperlihatkan ini enggak apa namanya konsepnya, kerangka apa gambarannya. Enggak pakai gambar ya tadi ya Enggak, presentasinya. Bu. Enggak Enggak, ya. Bu, Oke, maaf. bisa nanti saya kasih gambarnya supaya bisa lebih memperlihatkan eh, apa bagaimana bagaimana kemunculan perilaku itu ya. Nah, teman-teman itu di apa di chat room itu ada satu artikel yang saya tuliskan. Sebenarnya di RPS juga sudah dituliskan. Jadi teman-teman boleh nanti sambil baca-baca, kalau bisa ditayangkan boleh dibantu ditayangkan ya Kak. Nah, ini adalah contoh artikel yang dibuat berdasarkan riset dengan menggunakan kerangka teorinya itu health belief model gitu ya. Pada saat itu ini anak kekeh banget nih, mahasiswa ini niat banget mau bikin riset untuk LSL, lelaki yang seks dengan lelaki. Nah, kalau sekarang itu ternyata masih relate ya. Walaupun penelitian ini dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, sekarang makin parah nih. Menurut UNAIDS, ya laporan UNAIDS yang kemarin kita bahas tuh ya di webinar punahnya manusia ya. Jadi judulnya tuh memang
di ambang kepunahan gitu ya, manusia di ambang kepunahan, itu dengan populasi yang hanya 5% LSL ini menyumbang ya berkontribusi 70%, sekitar 70% infeksi baru HIV gitu ya. Jadi luar biasa nih angkanya. Nah, perilaku mereka tuh ya demikian lah gitu ya ketika dilakukan riset, kemudian atau saya yang share screen. Ibu maaf, yang teori dan model ini nggak bisa di-download, Bu. Nggak bisa ya? Oke, baiklah, nggak Tapi apa-apa. yang artikel saya bisa share screen Oh kalau ya, oke. mau. Yang saya artikel dulu, Kak. Oke. Teori dan model keberatan kali ya. 74, 74 ini. Nah, ini memperlihatkan bagaimana variabel-variabel itu saling berinteraksi ya antara terutama variabel-variabel persepsi tadi ya. Di belakangnya itu ada variabel-variabel pemodifikasi atau modifying factor ya yang berpengaruh terhadap, nah ini nih ya, ancaman yang dirasakan. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, perceived vulnerability. Jadi kemungkinan dia itu em, apa namanya terancam atau tidak, terpapar atau tidak gitu ya. Kalau untuk HIV kita bisa gambarkan gini. Untuk HIV itu karena dia perilaku khusus ya, perilaku khusus yang memungkinkan orang itu terkena atau terinfeksi itu sangat spesifik karena HIV hanya hidup di cairan tubuh manusia gitu ya. Jadi tidak semua orang merasa terancam. Ya, jadi kalau orang merasa saya nggak mungkin terkena, saya tidak vulnerable karena perilaku saya tidak beresiko ya, bukan populasi kunci, sehingga akhirnya dia tidak mengambil tindakan untuk tidak karena tidak merasa terancam, jadi tidak akan mengambil tindakan untuk pencegahan, gitu ya. Kemudian eh, ancaman itu tadi selain disebabkan oleh kemungkinan terkena, juga eh, di apa dasarkan pada kemungkinan keparahan tadi disebutkan ya severity. Apakah penyakit itu severe ya serius atau parah atau dia hanya just so-so gitu ya, tidak mengakibatkan kematian, tidak memerlukan pengobatan yang mahal, tidak perlu pengobatan seumur hidup misalnya gitu ya. Tidak menyakitkan misalnya gitu ya gejalanya dan seterusnya. Nah, untuk HIV itu dia parah sebenarnya ya. Parah, tapi karena orang tidak merasa terancam, tidak merasa mungkin terkena, maka dia menjadi tidak terancam gitu. Cara apa namanya membacanya ya, menginterpretasinya. Sebaliknya misalnya untuk HIV, untuk flu misalnya. Flu itu orang akan merasa sangat mudah terinfeksi gitu ya. Apalagi kalau orang, kalau pengalaman saya itu yang golongan darahnya sama ya. Kami kalau di kelas lagi kuliah saya tahu nih golongan darah saya yang A. Saya tahu di kelas itu yang golongan darah A siapa aja. Begitu satu orang terkena flu, nah besokannya bisa dengan mudah, nggak menunggu waktu lama ya. Cepat tuh, akut. Karena infeksi itu biasanya kan memang sifatnya akut, langsung kelihatan. Dan kalau yang disebabkan oleh virus itu biasanya dia akan sembuh sendiri ya udah memang riwayatnya seperti itu. Nggak diobatin juga nggak apa-apa. Itu kenapa? Karena selain walaupun dia mudah tertular, tapi dia tidak parah ya, tidak akan mengakibatkan kematian kalau kita di Indonesia dan gejalanya itu tidak menyakitkan. Orang masih bisa beraktivitas, biasanya orang pilek-pilek dikit masih bisa ya kerja, masih bisa kuliah, kecuali kalau dia ada penyertanya, ada penyakit penyerta gitu. Kalau di luar negeri kenapa orang sampai memerlukan vaksin untuk flu? Ya karena tadi apa tingkat keparahannya beda ternyata gitu. Atau lingkungannya beda, bisa mengakibatkan orang jadi sesak nafas misalnya gitu ya, bisa mengakibatkan gejala-gejala pemberat yang lain dan bahkan mengakibatkan kematian. Apalagi kalau dia HIV. Orang HIV itu ya bisa mati karena flu gitu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ancaman itu dipersepsi berdasarkan tadi tuh eh, kemungkinan terkena dan keparahan. Harus ada dua-duanya, gitu ya. Kemudian kalau manfaat dan hambatan itu akan mempertimbangkan, kita akan mempertimbangkan apa untung dan ruginya. Itu manusia ya, manusiawi sekali ya. Sangat
maunya menang gitu ya, maunya menang banyak, maunya untung gitu ya. Nggak mau kalau yang rugi itu nggak bakalan dilakukan gitu kan ya. Nah ini teman-teman melihat di dalam artikel ini adalah kebanyakan variabel-variabel fokusnya ini ya untuk analisis bivariatnya. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana peneliti memecah gitu ya, memecahkan, menggambarkan masing-masing variabel eh, apa yang dianalisis ini secara statistika itu secara detail ya variabel eh, per pertanyaannya, per variabelnya. Kemudian dilihat item analysisnya itu dilakukan juga, tetapi tidak dimunculkan di sini karena artikel ini kan dibatasi jumlah halaman. Jadi kalau teman-teman mau baca artikel lengkapnya itu cek di perpustakaan. Lihat di perpustakaan skripsinya. Nah, itu bagaimana cara mendevelop apa daftar pertanyaan ya instrumen untuk masing-masing variabel untuk teman-teman yang tertarik dengan model perilaku ini untuk mungkin nanti akan riset gitu ya akan nanti teman-teman pakai juga untuk PBL tahun depan teman-teman sudah mulai ke lapangan. Nah, untuk riset dan untuk intervensi terutama, teman-teman bisa nanti merencanakan intervensi berdasarkan kerangka health belief model ini, gitu ya, supaya nanti teman-teman benar-benar membuat persepsi masyarakat itu menjadi tepat, gitu ya, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku yang diharapkan, gitu ya. Nah, untuk topik ini juga saya sudah memberikan penugasan ya, teman-teman, berdasarkan pengalaman teman-teman ya, untuk misalnya masalah kesehatan tertentu yang dialami, silakan teman-teman menjelaskan setiap variabel yang ada di teori ini, di model ini. Jadi misalnya teman-teman berpengalaman pernah dulu, atau bukan diri sendiri juga nggak apa-apa. Jadi misalnya di dalam keluarga pernah ada yang terkena masalah kesehatan tertentu. Tidak harus penyakit ya. Kalau penyakit mungkin lebih mudah digambarkan karena jelas ada kelihatan riwayat alamiah penyakitnya, ada gejalanya dan seterusnya. Tapi tidak harus penyakit. Jadi boleh hal lain terkait kesehatan. Boleh saja kecelakaan misalnya gitu atau em, apa permasalahan yang bersifat perilaku misalnya ya perilaku apa. Nah itu boleh boleh digambarkan untuk masing-masing variabelnya. Nah sekarang saat yang tepat kalau ada yang masih bingung untuk variabel-variabelnya. Karena nanti boleh sih teman-teman boleh japri saya untuk bertanya variabel yang tidak dipahami, boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau kita diskusikan sampai teman-teman paham di sini ya. Oke, selanjutnya saya kasih lihat kita gantian share screen ya Kak untuk kerangkanya supaya teman-teman paham ya. Bentar. Teman-teman yang bisa download model apa gambaran apa PPT-nya tadi ya model ini gambarannya ada di PowerPoint-nya ya. Nah, seperti ini. Ini ya, action ini sebenarnya em, apa kecenderungan ya untuk bertindak. Jadi tidak sampai ke action untuk health belief model, dia memprediksi perilaku sebenarnya dia. Jadi tidak sampai ke tahapan actionnya. Perilakunya ini akan muncul atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah variabel utama ini ya. Konstruk utamanya adalah individual belief, perception of threat tadi ya, persepsi keterancaman yang didasari pada dua hal yaitu persepsi kerentanan, susceptibility dan perceived severity atau keparahan. Dua hal tadi, kemudian perceived self efficacy ya, percaya diri untuk melakukan tindakan pencegahan. Ini adalah perceived self efficacy. Kemudian evaluasi untuk perilaku yang bisa mencegah ancaman tadi. Nah, ini perhitungannya adalah benefit dan bariernya, untung dan ruginya. Jadi misalnya kalau tadi digambarkan orang yang beresiko untuk penyakit tertentu ya, yang sifatnya mungkin riwayat keluarga ya, secara genetika mungkin dibawa gitu ya. Karena keluarganya ada yang pernah eh, wafat misalnya meninggal karena stroke, karena tekanan darah tinggi misalnya, karena em, kanker misalnya. Nah, ini orang akan melihat
dirinya mungkin membawa kemungkinan ya, memiliki kemungkinan terkena gitu ya, membawa resiko itu dan kemudian berupaya untuk mengidentifikasi kalau perilaku yang harus dilakukannya itu memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Misalnya untuk orang yang obesitas tadi dijelaskan ya, oh harus makan membatasi makan, kemudian harus olahraga misalnya. Nah, dia lihat tuh olahraga tuh untungnya apa, terus nggak enaknya apa. Orang kalau olahraga misalnya dia pikir oh olahraga tuh pegel misalnya gitu ya, badannya jadi pegel, jadi keringetan misalnya gitu ya. Apa kalau di teori yang lain itu namanya atributnya perilaku. Oh ya kalau olahraga itu harus ada temen, saya nggak mau olahraga sendirian misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang kemungkinan jadi penghambat. Atau kalau olahraga itu harus di waktu khusus ya, nggak bisa di waktu-waktu senggang ya. Harus harus dengan durasi tertentu ya, nggak bisa misalnya kalau olahraga hanya 15 menit misalnya gitu ya. Jadi itu persepsi-persepsi yang menghambat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang untuk mencegah permasalahan kesehatan. Nah, di belakangnya itu ada ini nih yang modifying factor. Ada variabel sosiodemografi. Sosiodemografi itu yang nggak bisa diubah sudah. Umur, jenis kelamin, ya emang sudah terlahir laki-laki dan perempuan nggak bisa berubah gitu ya. Ethnicity, ras, ya suku, ras. Kemudian kalau sudah menikah ya marital status nggak bisa diubah gitu ya. Kemudian ada variabel sosio psychological. Jadi variabel yang terkait dengan eh, proses kognitif, kemudian proses psikologis ya, emosi gitu ya, eh, pengetahuan, kemudian personality gitu ya, kemudian peer pressure yang dipersepsi ya, tekanan sebaya gitu ya. Perceive control over behavior, kemampuan untuk mengendalikan perilaku dirinya sendiri. Nah, itu ada di sosio psikologikal. Kemudian ada lagi satu sebenarnya sosioekonomik ya, tapi bisa diserap di dalam dua variabel tadi. Sosioekonomik itu misalnya berkaitan dengan pendidikan ya. Pendidikan yang tinggi biasanya diprediksi akan mengakibatkan seseorang itu memiliki pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu artinya penghasilannya cukup gitu ya. Walaupun tidak selalu ya. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan gitu ya. Kemudian karena penghasilannya cukup, dia bisa memiliki atau bahkan berkuasa, misalnya memiliki kewenangan tertentu sehingga status sosialnya tinggi. Nah, itu adalah variabel sosioekonomi. Ya, jadi ada tiga ya, sosiodemografi, sosiopsikologi, sosioekonomi, tapi boleh diterap ya, itu saling berkelindan juga. Nah, terakhir ini cues to action. Jadi walaupun tadi udah ada persepsi-persepsi, udah ada modifying factor, tapi apa yang benar-benar menjadi trigger orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, biasanya ini media, bisa media massa konvensional ya, apa namanya, em, media massa mainstream ya, media mainstream. Kalau sekarang sosial media ya, internet, advice from others ini orang yang sangat dia patuhi, orang yang sangat dia hormati ya, signifikan othernya banget nih. Personal influence, reminders ya, gejala yang dia rasakan termasuk di sini nih, di cues to action. Misalnya kami pernah waktu itu melakukan konseling berhenti merokok di SMP. Prediksinya adalah tidak banyak yang tertarik. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Semua anak tertarik untuk mengikuti konseling pelatihan ya, pelatihan konselor berhenti merokok di SMP padahal. Kemudian kita tanya, kenapa ini anak-anak pada semangat ikut pelatihan konselor berhenti merokok? Rupanya ada temannya di SMP itu yang baru saja meninggal karena kanker paru-paru dan dia perokok berat. Jadi eh, apa yang terjadi ya, gejala yang terjadi pada temannya itu kemudian mempengaruhi satu sekolah dan merasa terancam. Gitu. Nah, ini yang meninggal adalah orang yang merokok gitu. Nah, orang yang tidak merokok itu kemudian juga merasa bahwa dirinya terancam, misalnya gitu ya. Jadi mereka semuanya bersemangat untuk mengikuti pelatihan konseling untuk berhenti merokok tadi, pelatihan konselornya. Nah, itu namanya cues to action. Gitu ya. Nah, ini
variabel-variabel yang ada di sini itu akan teman-teman jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Silakan memilih perilakunya ya. Perilaku apa yang akan digambarkan, kemudian teman-teman menjelaskan untuk masing-masing variabel itu apa yang terjadi pada dirinya. Oke, bisa ditangkap? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung. Ibu izin ini Oke, Bu, silakan. mau mastiin. Jadi dari setiap variabelnya kita Mm-mm. eh nul- nulisin pengalaman kita masing-masing Yes. yang berkaitan sama variabel variabel itu. Ya, Jadi diceritain, Bu. betul diceritakan. Tapi satu perilaku ya, jangan perilakunya beda-beda. Oh, satu perilaku terus oh Perilakunya satu satu cerita tapi jadi. ya satu cerita. Jadi kronologis untuk perilaku itu atau dari berbagai aspek gitu ya. Kan saya mintanya kontekstual gitu ya, situasional. Kemudian jelaskan kalau bisa detail waktunya tuh kapan, terus settingnya. Jadi mungkin apakah di rumah, di sekolah misalnya gitu ya, atau di lokasi tertentu gitu misalnya ya. Nah itu teman. Dia harus cari pengalaman yang mencakup semua variabelnya ya, Bu. Iya, Oke, kebayang nggak? baik. Iya, kebayang. Oh ya, Oke. bentuk bentuk tugasnya jadi gimana, Bu? Jadi Biar teman-teman cerita di situ, misalnya eh, di komentarnya itu dituliskan, misalnya perilaku apa, em, pengalaman tentang, misalnya kalau saya misalnya saya punya ayah saya ya Allah yarham itu wafat karena multiple myeloma, misalnya gitu ya. Multiple myeloma itu adalah eh, salah satu jenis kelompok penyakit kanker darah. Nah, ayah saya wafat di usia sekitar 63 tahun, 65, 64, 65 tahun. Kemudian saya sekarang usianya berapa gitu ya. Nah, setelah saya berusia sekian tahun, itu saya merasa, oh iya ya, saya ada resiko nih, karena ayah saya wafat karena itu. Misalnya gitu ya. Nah, itu saya nanti harus menjelaskan itu masuknya di variabel yang mana nih. Saya cerita ya dari awal ya. Saya ceritakan nih, misalnya demografik variabel saya untuk kemungkinan terjadinya multiple myeloma. Umur saya sekian gitu ya, seks perempuan, ethnicity ayah saya Bima, berarti saya separuh Bima. Ras Indonesia, saya sudah pernah menikah misalnya gitu ya. Kemudian variabel ini, variabel-variabel demografi tadi, pengaruhnya terhadap kemungkinan saya menderita kanker mungkin ya itu bagaimana dilihat dari masing-masing. Boleh dijelaskan lebih lanjut, tapi kalau enggak ya udah enggak usah. Seperti tadi ya, saya umur, seks, etnis, segala itu dijelasin aja. Kemudian sosiopsikologikal saya tinggalnya di Bekasi. Di Bekasi itu kalau mau dijelaskan lebih lanjut boleh lagi tuh kawasan industri misalnya, banyak polusi misalnya gitu ya. Kawasan apa namanya metro kota-kota metro kan dia ya metropolitan misalnya gitu ya sehingga kemungkinan air udaranya makanannya banyak tercemar misalnya gitu kan terus pendidikan saya oke pendidikannya bagus sih sampai S3 pengetahuan tentang kesehatan tinggi misalnya gitu ya status imigrasi saya mobilitasnya cuma Bekasi Depok Banten misalnya sekitar gitu ya tapi sekali-sekali keluar kota tapi nggak sering misalnya gitu income cukup wealth personality cukup bagus misalnya peer pressure saya jenis orang yang tidak terlalu banyak terpengaruh oleh tekanan sebaya. Saya kira misalnya gitu. Jadi kita mempersepsi diri kita nih. Peer pressure saya tidak terlalu berat. Saya tidak mempersepsi, tidak tertekan atas orang lain. Karena saya orang introvert. Saya locus of controlnya internal. Ya, jadi karena lapisan otak dominan saya dalam ya, kalau di Steven itu ya, saya tidak banyak peer pressure-nya, tapi saya bergerak karena diri saya sendiri. Perceive control over behavior ini kuat nih, karena saya introvert ya, internal tadi, berdasarkan hasil tes Steven. Kemudian individual belief saya, perceive susceptibility to disease, kemungkinan saya terkena multiple myeloma itu tinggi, karena ayah saya meninggal karena MS. Perceive severity of disease itu tinggi karena saya lihat keparahannya orang kalau udah kena kanker, terdiagnosis kanker, kalau dia terdiagnosisnya di stadium akhir, maka dia menjadi severe.
menjadi serius atau parah. Tapi kalau saya sudah memprediksi dari awal bahwa saya punya resiko, kemudian saya secara rutin melakukan screening, berarti severity-nya akan rendah. Dia akan mungkin apa namanya, akan mudah dihindari. Kalau kita kita bisa ketemu kanker itu di stadium 0, belum jadi kanker, baru calon kanker itu kita bisa prediksi. Berarti saya akan melakukan screening untuk berbagai kemungkinan jenis kanker. Karena ayah saya laki-laki, saya perempuan ya. Jadi mungkin ancaman kanker, jenis kankernya bukan hanya yang MM tadi, multiple myeloma gitu misalnya. Nah, ini boleh diceritakan tuh di situ. Kemudian perceived self efficacy saya rasa saya cukup tinggi ya. Saya percaya diri untuk bisa mengendalikan berbagai perilaku yang berkaitan dengan pencegahan penyakit kanker. Kemudian evaluation of behavior to cancer threat. Apa benefit untuk melakukan pencegahan, untuk screening tadi ya, untuk makan makanan yang sehat, untuk olahraga misalnya. Oke, saya screening bagus, tapi tidak selalu saya lakukan. Misalnya screening itu harusnya dilakukan untuk usia lebih dari sekian puluh tahun, itu harusnya misalnya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali harus melakukan screening, atau bahkan setiap tahun. Tapi saya hanya melakukan medical check up-nya itu atau screening-nya itu misalnya lama ya, dalam periode yang 5 tahun yang lalu saya udah baru ngecek misalnya. Jadi eh, apa benefit untuk preventifnya itu em, ada untungnya dan saya melakukan, tetapi tidak sesuai dengan teori misalnya. Kemudian perceived barrier, barriernya apa untuk melakukan screening itu kita harus bayar misalnya. Jadi saya nggak mau nih, misalnya ya ada orang, oh, saya nggak mau yang bayar, saya mau carinya gratisan. Ya udah, tunggu momen. Nanti kalau ada pemeriksaan ini gratis, pemeriksaan itu gratis, ikut-ikut gitu. Kalau ada pemeriksaan kesehatan gratis, ya udah kita ikut aja. Misalnya, atau kita bikin sendiri, kita bikin momen, oh event mahasiswa bikin kegiatan supaya tidak berbiaya kegiatan pemeriksaannya misalnya. Tapi berbeda dengan makan dan olahraga. Kalau makan itu barriersnya relatif tidak banyak ya. Kalau makan itu kan kita tinggal memilih aja. Kalau saya punya uang sekian, saya memilih jenis makanan yang akan saya makan, jajanan yang saya makan misalnya gitu. Ya udah pilih yang sehat. Misalnya ya udah pilih buah atau salad dibandingkan dengan daging. Saya tidak suka daging juga misalnya gitu. Nah, ini jadi gampang nih. Kemudian olahraga itu sebaliknya. Wah, saya ini feeling ya, feeling itu anak yang males gerak gitu ya. Apalagi kalau nggak ada teman, saya nggak mau olahraga misalnya gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udah deh, olahraganya yang ringan-ringan aja misalnya. Karena barriernya adalah saya malas keringetan misalnya gitu ya. Nggak mau olahraga yang nanti sampai pegel-pegel, terus keringetan, panas-panasan. Tapi orang feeling itu suka kalau rame-rame. Jadi kalau ada lagi senam rame-rame, misalnya ya mahasiswa tuh ngadain kegiatan hari Jumat, senam rame-rame, dosen diundang, ya udah kita datang, apa-apa ya sekali-sekali. Misalnya gitu. Nah ini diceritakan seperti itu. Kemudian cues to action-nya tadi berarti kalau di saya adalah gejala yang eh, terjadi pada orang tua saya, misalnya gitu ya, personal influence berarti kan. Nah, kemudian saya akan membuat reminders misalnya gitu ya untuk makan. Nanti saya reminders nih makannya harus yang bagaimana. Kalau saya sudah merasa nggak enak atau saya habis keluar kota dan makan sembarangan di traktir misalnya gitu, berarti saya harus puasa misalnya gitu. Nah ini ada di sini nih cues to action dan akhirnya perilaku saya tadi, kalau saya tadi penjelasannya agak kompleks ya. Ada perilaku untuk penyakit multiple myeloma atau berbagai jenis kanker yang lainnya. Saya bikin penjelasan tadi untuk perilaku makan, perilaku olahraga, dan perilaku screening. Kalau teman-teman mau pilih satu saja perilaku, silakan. Nangkap atau terlalu panjang ya penjelasannya ya? Bagaimana teman-teman? Oke, kalau Sudah cukup. cukup ya, oke. Cukup. Kalau sudah cukup jelas, saya percaya teman-teman bisa curhat ya nanti di link atau kalau diperlukan nanti rekaman yang kuliah yang ini saya upload juga deh. Jadi teman-teman boleh pilih mau di komennya di link yang kelas BL2 atau di kelas B yang sekarang. Insya Allah nanti saya upload juga ya.
supaya ada penjelasan tentang khusus tentang HBM. Kalau yang di kelas BL2 itu kan gabungan untuk dua kuliah. Oke, kalau tidak perlu penjelasan lebih lanjut, saya kembalikan ke teman-teman yang presentasi. Silakan diselesaikan presentasinya, ditutup. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurfadila atas tambahannya dan elaborasinya. Jika dari teman-teman yang lain sudah tidak ada yang ingin bertanya, eh, saya izin tutup presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.